Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to Oral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan kita akan bahas partai dari hari pertama semifinal FIDE Grand Prix leg ketiga di Berlin yang mempertemukan pemain Amerika Serikat Wesley So berhadapan dengan pecatur dari Asia, pecatur dari Iran, Amin Tabatabaie. Dan di hari pertama ini Wesley So pegang buah putih. Langsung saja kita bahas, dan Amin Tabatabaie pegang buah hitam. Dan format dari semifinal ini adalah 2 hari ya teman-teman, pegang buah putih dan pegang buah hitam untuk masing-masing pemain. Wesley memulai dengan D4 dan dijawab Tabatabaie kuda F6, C4, E6. Kemudian putih kuda C3 dan D5. Ya, Amin Tabatabaie yang memegang buah hitam memilih Queen Gambit Decline atau Gambit Menteri ditolak. Dan kemudian pion C makan D5, pion E makan D5, dan gajah G5. So Wesley memilih variasi Rzepski dalam pembukaan Queen Gambit Decline. Kemudian C6, Menteri C2. H6, Gajah H4, Gajah E6, dan E3. Kuda BD7 dan F3, kemudian Gajah D6 dan Gajah D3, teman-teman. Dan di sini Amin Tabatabaie langsung mendobrak dengan C5. Kemudian So Wesley menjawab dengan kuda G2, C4, dan Gajah F5. Rokade pendek, dan Menteri L8. Amin Tabatabaie diam-diam mengintip, coba melakukan pertukaran gajah dan mengambil pion di petak E3. Ya, jelas saja bagi So Wesley, dia melihat itu, kemudian gajah makan gajah, pion F makan gajah, dan A4 dimainkan oleh So Wesley. Kemudian Amin jawab A6, kemudian B3. Coba dobrak, Tabatabaie jawab benteng C8. Dan kemudian Wesley So benteng A B1, gajah B4, dan gajah E1. Ya, menambah tekanan pada sayap menteri, Amin Tabatabaie jalan kuda B6. Wesley So langsung menghindari ancaman dari benteng C8, sinar E kepada menteri di petak C2 dengan menteri A2. Ya, kemudian Amin Tabatabaie jawab benteng F7 dan pion B makan C4. Benteng makan pion C4 dan A5, gajah makan kuda. Nah, dalam langkah gajah C3 ini diindikasikan oleh Stockfish sebagai langkah yang salah. Mengapa? Karena dengan keputusan gajah makan kuda ini, Amin Tabatabaie membuat pion lemah pada titik B7. Ya, Wesley So jalan kuda makan gajah dan kuda A4 dimainkan oleh Amin Tabatabaie. Kalau kalian lihat, sekilas evolution bar-nya jadi meningkat. Ya, kuda A4 ternyata bukan langkah yang tepat. Dan bisakah kalian tebak langkah favorit putih dalam posisi ini, teman-teman? Langkah terbaik untuk putih? Coba pause videonya dan tebak langkah terbaiknya. Ya, tepat sekali. Langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini adalah menghindari pertukaran kuda dengan memilih kuda E2. Ya, karena yang jadi permasalahan bagi pemain hitam adalah kuda ini ingin kemana? Tidak ada jalan bagi kuda selanjutnya. Petak-petaknya semua dicegah dan tidak ada tempat untuk kuda tersebut. Ya, tapi dalam partainya, di sini So Wesley menebak langkah yang salah. Dia melakukan kuda makan kuda. Pertukaran, kemudian benteng makan kuda, dan menteri D2. Ya, ketika partainya sudah selesai dan dilakukan analisa, Wesley So menyadari bahwa langkah kuda E2 merupakan langkah yang terbaik, teman-teman. Kemudian benteng C7, langkah kurang tepat kembali dilakukan oleh Amin Tabatabaie yang membuat evolution bar-nya meningkat dan unggul bagi putih. Dan di sini Wesley So langsung menebak langkah yang tepat dengan gajah G3. Ancam benteng, dan Amin Tabatabaie membiarkan So Wesley mengambil pion di petak B7. Ya, dan membuat keunggulan jadi lebih besar dengan unggul 1 pion. Dan ternyata Amin Tabatabaie coba berspekulasi. Susah sekali bilangnya. Ya, teman-teman, berspekulasi dengan mengorbankan pion B7 untuk memplot benteng di petak C2, teman-teman. No edit, pasti kalian akan ngakak ketika menonton video ini. Ya,
Dan langkah Amin Tabatabai ini sepertinya ingin dia lakukan karena terinspirasi juga kemenangan dia di babak terakhir, babak ke-6 di fase grup ketika menyingkirkan pecatur nomor 1 Belanda, Anies Giri. Tapi sepertinya hal ini tidak bisa terjadi ketika dia melawan Wesley So. Karena Wesley So tidak memberikan kesempatan bagi Amin dengan menjalankan benteng C7. Menukar, benteng tukar, gajah makan benteng, dan benteng C4. Ancam gajah petak C7 dengan tujuan benteng C2 pun. Kemudian Wesley So menjawab dengan benteng C1. Ya, Wesley So tahu bahwa dia udah unggul 1 pion, dan bagi dia 1 pion saja sudah cukup untuk mengantongi kemenangan. Menteri E8, gajah tarik mundur ke petak G3, Menteri B5. Dan inilah adalah momen paling penting dalam partai ini menurut saya, salah satunya karena disinilah Wesley So memutuskan untuk benteng tukar benteng, yang bisa jadi pilihan lain akan membuat hitam masih memiliki tekanan pada permain putih. Ya, benteng tukar benteng, kemudian pion tukar, pion makan benteng, dan langkah E4. Ya, mengapa Amin Tabatabai tidak memakan dengan menteri? Ya, kalau menurut saya di sini tidak ada progres yang akan didapatkan oleh Amin Tabatabai. Putih selanjutnya akan jalan H4, dan kudanya pun tidak bisa memiliki progres untuk membantu serangan kepada pemain putih. Dan putih di sini tinggal memplot posisi untuk memanfaatkan keunggulan satu pionnya ini. Entah dengan gajah ke petak E5, Raja H2, Menteri B2, dan Menteri B7, teman-teman. Ya, oleh sebab itu Amin Tabatabai memakan bentengnya dengan pion. Coba ganggu dengan pion promosinya, dan Wesley So dorong E4. Kemudian hitam Menteri B3, coba dorong C3, langsung dijaga oleh gajah E1. Dan kemudian Amin Tabatabai kembali melakukan kesalahan dengan kuda E8 dan membuat evolution bar-nya meningkat. Ya, tepat sekali bahwa Wesley So menjalankan pion D5. Satu-satunya aset dalam permainan Wesley So, kemudian pion E makan, pion, Menteri makan skak, Raja H7, Menteri F5 skak, Raja E6, Menteri D5, Wesley So mencari langkah terbaik, dan di langkah ketiga dia tidak melakukan langkah yang sama tetapi merubah dengan Menteri E6 skak. Jika dia melakukan kembali Menteri D5, maka Amin Tabatabai akan mengklaim posisi draw dengan repetition move 3 kali langkah bolak-balik, dan wasit akan menyetujui hal itu. Kemudian skak, Raja jaga kuda, dan disinilah langkah H4 dilakukan oleh Wesley So. Langkah yang sangat dalam, penuh kalkulasi, karena hitam selanjutnya Menteri D1. Raja F2, Menteri D4 skak, Raja ke petak G3. Ya, ide dari putih selanjutnya adalah memplot gajah ke petak B4 skak, dan akan menjatuhkan kuda di petak E8. Amin Tabatabai jalan C3, dan coba teman-teman RL Chess, sobat pencinta catur Indonesia, tebak langkah terbaik untuk putih. Kunci kemenangan di langkah ke-43. Ya, tepat sekali, gajah ke petak F2. Amin Tabatabai menyerah di hari pertama melawan Wesley So. Apakah yang akan terjadi jika dilanjutkan dengan Menteri D6? Maka akan makan, kemudian gajah C5, Raja E7, dan E5. Apabila C2, maka gajah makan kuda, Raja E6, dan mundur gajah A3. Pion promosinya akan terhenti, dan putih akan menang, teman-teman. Lalu apa yang akan terjadi jika hitam memilih langkah yang lain? Seperti langkah Menteri ke petak B4, maka putih akan Menteri D5, dan akan mengancam dengan gajah C5, teman-teman. Lihatlah bahwa Menteri D5 menggaris posisi Raja di petak F8 untuk tidak bisa bergerak. Dan disinilah penyerah Amin Tabatabai. Dan Wesley So selangkah lagi akan menuju ke babak final. Mampukah dia cukup hasil remis dalam semifinal hari kedua nanti malam jam 8 malam waktu Indonesia Barat hanya di YouTube RL Chess. Bagaimana prediksi teman-teman? Coba komen dan like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian suka, dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes, Indonesia Jaya. Sayang sekali bahwa Wesley So tidak bisa lolos ke partai
ke turnamen kandidat karena dia di leg pertama hanya finish sebagai runner up di grup dan hanya mengantongi 4 poin dari leg pertama. Ya kalaupun dia jadi juara di leg ketiga, maka hanya ada tambahan 13 poin. 13 tambah 4 hanya 17 poin pada poin terakhirnya. Tidak akan mengejar Richard Rapport dan Hikaru Nakamura, teman-teman.